Selvi Ananda Gibran hadiri Malam Budaya Swarna Songket Nusantara, dorong inovasi dan gaya hidup. Laporan wartawan media nasional Nurdin Kamini Pewarta Nusantara, Palembang Senin 4 Agustus 2025. Narasi komunikasi talenta visual NKTV Warta Nusantara, update media sosial terpercaya, sajikan info reporter ini. Palembang 1 Agustus 2025. Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Dekrenas, Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka, hadir sebagai tamu kehormatan dalam acara Malam Budaya Swarna Songket Nusantara yang digelar di pelataran Benteng Kuto Besak dan halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Swarna Songket Nusantara 2025, menampilkan beragam motif songket Nusantara dan ratusan tamu dari berbagai daerah, termasuk kepala daerah serta istri mereka. Dalam sambutannya, Selvi menekankan bahwa event ini bukan sekadar fashion show, namun merupakan ajang diplomasi budaya dan promosi wastra Indonesia di dunia global. Ia mengajak semua pihak menjadikan Swarna Songket Nusantara sebagai titik tolak memperkuat branding wastra Indonesia di mata dunia. Selamat malam wong kito galo. Cak mano kabarnyo? Semoga kita selalu sehat dan bahagia galo. Bapak Ibu malam ini kecingokan belagak dan cantik galo. Mantapnya. Tepuk tangan untuk kita galo-galo. Sudah cocok ya Pak? Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan, juga Dekranasda Kota Palembang, juga seluruh pihak yang terlibat, baik itu BUMN ataupun swasta yang sudah bekerja keras, bekerja sama untuk menyelenggarakan Swarna Songket Nusantara tahun 2025 pada malam hari ini. Kita ketahui bahwa kekayaan kain di Indonesia ini sangat luar biasa dan sangat banyak sekali. Kalau di sini ada songket, kemudian ada ulos, ada batik, kemudian ada tenun, kemudian ada lurik, sasirangan, dan masih banyak lagi. Semua itu mempunyai keunikan dan khasnya masing-masing. Seperti tadi, Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota ya Bu. Dari situ saja motifnya sudah berbeda-beda, mempunyai ciri khas masing-masing, dan setiap motif itu pasti mempunyai makna masing-masing juga. Itulah salah satu yang harus kita syukuri, bahwa kekayaan kain di Indonesia ini luar biasa. Dan tadi juga sudah disampaikan, warisan budaya, warisan leluhur itu bukanlah beban, tapi adalah identitas yang harus kita banggakan. Mungkin bisa tadi diawali dari Bapak Ibu Kepala Daerah, fashion show menggunakan songket, berbagai macam motif, menjadi contoh untuk kedepannya bisa mengenalkan songket ini tidak hanya untuk pakaian adat atau acara tertentu saja, acara formal, tapi bisa diterapkan di berbagai acara. Mungkin nanti bisa dikenalkan lewat satu hari di perkantoran atau di instansi, bisa mengenakan kain songket. Kemudian di sekolah juga seperti itu, ada satu hari anak-anak mengenakan busana dari kain songket. Karena tadi seperti kita lihat di pameran UMKM itu, bahwa songket ini sudah banyak sekali inovasinya. Ada yang jumputan juga dikombinasi dengan songket, kemudian batik dikombinasi dengan songket. Ini kan bahwa membuktikan bahwa terus ada inovasi, ada kreasi seperti apa ke depannya nanti. Dan ini harus kita teruskan ke generasi-generasi selanjutnya agar mereka semakin mengenal dan bangga dengan warisan leluhur kita. Seperti beberapa hari yang lalu juga ada gelar batik Nusantara di Jakarta. Itu mengangkat tema batik merawit dari Cirebon.
Saya sendiri juga baru tahu bahwa batik merawit itu bukanlah suatu motif, tapi melainkan tekniknya. Jadi garis yang dihasilkan bukan dari canting, kalau biasanya membatik itu dengan canting, tapi itu dari sisa-sisa lilin yang berdekatan menghasilkan garis yang sangat tipis-tipis. Itu sangat luar biasa teknik itu. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya banyak sekali di setiap daerah yang kita miliki. Jadi tidak hanya batik merawit Cirebon, mungkin nanti dari songket ini bisa dikenalkan seperti apa, lebih dikenalkan lagi, inovasinya seperti apa lagi. Kalau tadi kita sudah melihat pameran fashion show dari desainer-desainer, itu sangat luar biasa sekali, dari kerjasama antara perajin, kemudian bekerja sama dengan desainer untuk lebih mengenalkan, lebih memasarkan lagi hasil kerajinan mereka. Tentu saja kita di Dekranas juga mempunyai desainer-desainer yang sudah luar biasa. Ada tadi yang ikut fashion show ada dari Mas Eri Dani ya. Terima kasih sekali, ini juga supportnya banyak sekali untuk Dekranas. Kemudian ada dari Kak Mel Ahyar. Terima kasih, ini juga anak Palembang ya. Pulang kampung juga ya Kak. Dan masih ada juga Mas Didit Maulana. Ini salah satu juga desainer yang luar biasa karena selalu mengeksplor kain-kain kekayaan Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman dari Dekranas Pusat dan juga tadi dari desainer asli Kota Palembang. Ide-ide seperti ini memang sangat dibutuhkan. Jadi semakin kita banyak bekerja sama, akan semakin banyak ide dan kreativitas yang akan dihasilkan. Dan kekayaan kain tradisional Indonesia sangat bisa untuk kita kenalkan pada dunia. Sebagai modal kuat industri fashion, kita sudah memiliki kekayaan kain yang sangat banyak dan luar biasa dengan keunikannya masing-masing. Dan apalagi di era kemajuan teknologi seperti ini, kita bisa lebih mudah memasarkan hasil karya kreativitas anak bangsa agar lebih mendunia. Nanti kita sesuaikan dengan model yang sekarang sedang in seperti apa, minat di pasar seperti apa, kemudian kerjasama dengan berbagai pihak itu juga sangat penting. Dan oleh sebab itu saya mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Swarna Songket Nusantara sebagai titik tolak untuk memperkuat branding wastra Indonesia di mata dunia.